ada mungkin 17.000 lagi yang masih kita kejar targetnya sampai bisa menyelesaikan target 2025. Ya kira-kira kalau angka presentasinya untuk mengurangi pengangguran cukup signifikan ya, signifikan. Tapi tentu ini kan karena dengan keterbatasan sumber daya manusia. Ke depan kalau sampai target 500.000 sampai 2 juta maka itu akan bisa pengaruhnya terhadap pengurangan pengangguran kita. Dan pemerintah memang mendorong sektor-sektor yang profesional, ya, artinya yang leader ICT untuk yang ke depan kita dorong. Kalau bahasa Inggris, umumnya sih Inggris ya. Tapi kalau Jerman bahasa Jerman ya. Nah, bahasa Jerman. Kalau ini kan kalau yang kayak jenis-jenis itu kan nggak begitu tinggi ya. Kecuali misalnya perawat. Nah, itu kalau perawat itu dia sudah harus punya skill yang bahasa yang lebih bagus. Nah, kita memang soal bahasa Inggris ini masih lemah ya. Masih perlu kita tingkatkan. Makanya kita untuk vokasi ini programnya seperti kita kelas 9. Jadi kelas 9 itu SMA, SMA, kita sudah masukkan kurikulum tentang masalah bahasa, skill sudah masuk. Yang kedua untuk vokasi, untuk sekolah vokasi ke depan, di samping tadi Pak Menko mengatakan belum perlu ada badan vokasi nasional yang berorientasi luar negeri, maka kita sekarang integrasi dengan sekolah rakyat. Jadi sekolah rakyat sekarang program pemerintah akan kita masukkan semacam kelas 9. Jadi kan berarti sedang prioritas juga nih sekolah rakyat. Nah, sekolah rakyat kita masukkan kelas 9 agar ke depan itu kita tidak lagi parsial tapi baik sistem menyiapkan manusia untuk orientasi kepada pasar luar. Pak, nanti program ini tuh bakal terintegrasi kita dengan beberapa negara itu kan ada yang punya program menerima pekerja migran ya Pak. Yang kan di Australia itu ada program WHP itu Pak, Working Power Visa itu Pak. Kira-kira akan diintegrasikan juga dengan pasti program ini juga Pak. Jadi Australia juga sekarang juga jadi target kita New Zealand, Australia untuk banyak ya, seperti truck driver ya juga banyak. Jadi semuanya akan terintegrasi. Makanya ya kita mengapresiasi pemerintah pada 1 tahun ini ya mendirikan kementerian khusus. Dulu kan kementerian kan tidak ada, hanya ada di badan. Jadi dulu tuh badan saja, operator saja, kementeriannya ada di Bonaker. Tapi sekarang kan pemerintah mendirikan kementerian terpisah khusus pekerja migran. Walaupun konteksnya masih namanya perlindungan pekerja migran, masih ada tinggi, tapi kita juga soal ya tentu ini kan pegawai luar negeri kan pakai kontrak ya setahun, 2 tahun, dan bisa diperpanjang lagi gitu. Ya bagi yang tidak diperpanjang kan kembali lagi ke TKI. Makanya kita pemberdayaan kita itu kan persoalannya kan tidak selesai. Karena kontrak 1 tahun kan dia balik lagi ke Indonesia. Mau diapain lagi nih orang kan gitu, nganggur lagi atau jadi orang miskin lagi atau balik daftar lagi jadi pekerja migran kan itu. Nah itu sudah pikirkan juga. Artinya hilirnya sampai balik lagi ke Indonesia kita berikan agar mereka, makanya kita latih juga tentang mereka literasi tentang keuangan. Jadi pekerja migran itu sudah berapa literasi tentang keuangan, bagaimana bijak menggunakan keuangan. Karena kebanyakan masih 70%, 80% menggunakan konsumsi. Bagaimana agar sehingga pulang ke Indonesia mereka ada modal, bisa membentuk usaha mikro. Kami maka ada bersama dengan Menteri UMKM. Bagi pekerja migran, mantan pekerja migran yang mau membuka sektor swasta dibina oleh Menteri UMKM. Bagi pekerja migran usaha mikronya orientasinya ekspor dibina oleh Menteri Perdagangan. Jadi kita sudah ada MOU ya, perdagangan muda dengan UMKM muda. Makanya kita ajarin literasi digital, literasi keuangan, agar keluarganya juga dikasih literasi keuangan yang berangkat juga. Jadi sehingga mereka bisa nabung. Ada kan gajinya 15 juta, 20 juta. Kalau dipakai habis untuk belanja gaya hidup kan habis. Makanya dilatih agar mereka selesai kontrak, mereka balik, mereka sudah berdaya lagi gitu. Jadi bukan menjadi pengangguran lagi.
Makanya kita latih terbang. Kita pikirkan, tidak hanya diberangkatkan saja, kita pikirkan kalau pulang ini diapain lagi nih, kita pikirkan juga. Kita siapkan juga solusinya. Jadi pemerintah tidak berhenti hanya latih, tempatkan. Begitu selesai kontraknya, nanti dipikirkan lagi, dia warga negara Indonesia, dia balik pasti. Dia balik. Itu dia balik kan pasti jangan numpuk kan di pengangguran. Kalau untuk masyarakat yang sarjana ada kemungkinan juga Pak akan perluasan